Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Hefi Sunarti SPD MPD. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami orang dewasa dalam belajar. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Retno Diningrum dengan NIM 230051131 sebagai moderator. Materi pertama akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Sarbila Putri dengan NIM 230051114. Di sini saya akan membahas materi tentang asumsi orang dewasa dalam implikasinya dalam belajar. Jadi, asumsi tentang orang dewasa adalah dapat bervariasi berdasarkan pandangan sosial, budaya, dan konteks. Beberapa asumsi tentang orang dewasa meliputi yaitu: 1. Motivasi yang berbeda. Motivasi yang berbeda adalah mereka sering memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat, seperti tujuan pribadi atau kepentingan dalam topik tertentu. 2. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup adalah dapat digunakan sebagai sumber daya berharga dalam pembelajaran. Pendidikan ini dapat dimanfaatkan dengan memfasilitas diskusi, kolaborasi, dan refleksi yang memungkinkan berbagai pengalaman dan pengetahuan. 3. Kemandirian. Kemandirian ini berarti mereka sering lebih baik dalam mengatur waktu mereka sendiri dan mengambil inisiatif dalam memahami materi. Jadi, penting untuk diingat bahwa orang dewasa adalah kelompok yang sangat heterogen, dan asumsi-asumsi ini mungkin tidak selalu beraneka untuk setiap individu. Namun, memahami karakteristik umum orang dewasa dan mengambil tindakan yang sesuai dalam pendekatan pembelajaran yang lebih efektif bagi mereka. Baiklah, terima kasih kepada Aurel telah menjelaskan materi yang pertama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terdapat beberapa perbedaan antara orang dewasa dan anak dalam proses belajar. Yang pertama, motivasi. Motivasi orang dewasa cenderung memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat untuk belajar, karena mereka dapat mengidentifikasi tujuan dan manfaat belajar tersebut. Anak-anak mungkin perlu lebih banyak dorongan eksternal. Yang kedua, pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingkan anak-anak, sehingga mereka dapat mengaitkan pembelajaran baru dengan pengalaman yang sudah dimiliki. Anak-anak masih membangun pengalaman mereka. Yang ketiga, tanggung jawab. Orang dewasa biasanya memiliki lebih banyak tanggung jawab, seperti pekerjaan dan keluarga, yang dapat mempengaruhi waktu, energi yang mereka dapatkan untuk belajar. Anak-anak lebih fokus pada pendidikan mereka. 4. Metode pembelajaran. Orang dewasa cenderung lebih efektif dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, sementara anak-anak mungkin lebih tergantung pada panduan orang dewasa. Yang kelima, kemampuan penalaran. Orang dewasa memiliki kemampuan penalaran yang lebih matang, memungkinkan mereka untuk lebih memahami konsep-konsep kompleks. Anak-anak mungkin memerlukan penjelasan yang lebih sederhana. Yang keenam, kemampuan konsentrasi. Orang dewasa seringkali memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik daripada anak-anak yang mungkin cenderung mudah teralihkan. Yang ketujuh, kepentingan pribadi. Orang dewasa belajar seringkali berdasarkan minat dan kebutuhan pribadi mereka, sementara anak-anak seringkali mengikuti kurikulum yang ditentukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Valencia. Kepada Rizka dipersilakan. Saya akan menjelaskan motivasi belajar orang dewasa. Ada dua faktor motivasi belajar orang dewasa. Yang pertama, motivasi belajar dapat muncul karena faktor suasana intrinsik yang berakar dari dalam diri, berbentuk hasrat dan berkeinginan sukses, dan dorongan harapan akan cita-cita dan kebutuhan akan belajar. Sedangkan faktor intrinsiknya dari luar adalah adanya penghargaan, adanya lingkungan belajar yang mendukung, dan aktivitas belajar yang menarik. Akan tetapi mesti diingat
Kedua faktor dimaksud disebabkan oleh motivasi tertentu, sehingga individu atau seseorang berkeinginan untuk menjalankan aktivitas belajar yang lebih giat dan bersemangat. Prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Yang pertama, kemandirian. Orang dewasa cenderung lebih mandiri dalam pembelajaran mereka dan ingin memiliki kendali atas proses belajar. Yang kedua, pengalaman. Orang dewasa membawa pengalaman hidup yang kaya dan pendekatan pembelajaran sebaiknya memanfaatkan pengalaman ini sebagai sumber belajar. Yang ketiga, keterkaitan dengan tujuan. Pembelajar orang dewasa lebih efektif jika mereka melihat relevansi langsung antara pembelajar dengan tujuan pribadi atau profesional mereka. Yang keempat, motivasi internal. Orang dewasa cenderung lebih termotivasi oleh faktor internal seperti pencapaian pribadi daripada tekanan eksternal. Yang kelima, kesiapan untuk belajar. Orang dewasa belajar ketika mereka merasa siap dan terbuka untuk belajar. Yang keenam, orientasi pada masalah. Pembelajaran orang dewasa sering termotivasi oleh penyelesaian masalah konkret yang mereka hadapi. Yang ketujuh, pembelajaran kolaboratif. Meskipun belajar mandiri penting, kalau kolaborasi dengan orang lain dalam proses pembelajaran juga dapat menjadi nilai tambahan. Yang kedelapan, fleksibilitas. Program pembelajaran untuk orang dewasa sebaiknya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jadwal yang profesional mereka. Yang kesembilan, akses terhadap sumber daya. Orang dewasa perlu memiliki akses yang mandiri terhadap sumber daya pembelajaran seperti buku, kursus, dan teknologi. Terima kasih kepada Rizka. Baik, sampai di sini hasil diskusi kami. Kalau ada penyampaian kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.